Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Pak David, sore luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tidak terasa kita sudah sampai di perdagangan jelang libur akhir pekan kembali nih Pak. Bagaimana review Anda pergerakan IHSG secara teknikal Pak? Di sepanjang pekan ini menembus intraday tertinggi, kemudian melemah dan hari ini berbalik mengalami penguatan dan level support di 8.000 tampaknya masih mampu dipertahankan. Ya, luar biasa sih IHSG ya. Dan ketika mencapai level all time high, terjadi koreksi itu sesuatu hal yang sangat wajar. Walaupun kemarin koreksinya cukup dalam, ya, tapi hari ini bisa mampu untuk kembali rebound membentuk secara teknikal tuh candle-nya inside bar, bisnis ini candle indecision, tapi mengarah ke masih akan bergerak sideways dulu ya. Jadi walaupun secara indikator semua katakanlah overbought, tapi sebenarnya selama trennya masih bagus, ya itu akan kondisi overbought ini akan terjaga, nggak apa-apa gitu istilahnya, masih oke. Supportnya masih terjaga tidak Pak sampai sejauh ini dan di level berapa? Ya 8.023 sih, itu bisa bertahan kalau support kuatnya di 7.950 sebenarnya. Kalau di bawah itu akan koreksi cukup lumayan. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan Pak, di mana para investor masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat Jumat malam waktu Indonesia Barat? Ya, menurut saya akan cenderung sideways karena sinyalnya ini mix sekali ya. Dari The Fed juga mix. Ada yang para The Fed, Presiden The Fed itu beberapa bilang menjaga supaya inflasi nggak terlalu tinggi, tapi ada beberapa Presiden Fed yang ngomong yang pendukungnya Trump ini harus turun lagi secara cepat gitu, sehingga sinyalnya masih mix ya. Jadi kita cenderung sideways. Nah, sentimen dalam negeri ini yang kita tunggu ya. By technical still okay ya, walaupun memang menjadi kendala adalah asingnya dalam 2 hari terakhir ini mereka outflow. Itu aja membuat kita mesti hati-hati. Baik, dari sisi indeks Pak, tadi juga kita sampaikan dalam topik pilihan hari ini LQ45 lebih cenderung tertekan, masih di bawah indeks harga saham gabungan yang sudah menguat 14% secara year to date. Tampaknya partisipasi, kontribusi dari saham-saham konglomerasi memang cukup besar secara year to date, sehingga indeks harga saham gabungan mampu menembus level intraday tertinggi berkali-kali. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak dan peluang LQ45 sampai dengan akhir tahun 2025? Ya, karena secara historical biasanya kalau asing keluar tuh kita tertekan ya, jadi cenderung turun. Kali ini walaupun asing outflow, indeks kita membentuk all time high. Artinya apa? Artinya secara domestik tuh kita cukup pede ya. Nah itu tadi ditopang oleh saham-saham konglomerasi ya, itu membuat investor tadi cukup punya confidence sehingga bisa menjaga indeks. Peluang dari saham-saham blue chip ya tergantung asing. Kalau asingnya nanti comeback, ya IHSG akan menuju ATH kembali ya. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Sehingga kalau orang-orang ngomong, ini IHSG sudah mahal, ini asing belum masuk loh. Kalau asing masuk, wah itu keren sekali. Baik, hari ini saham-saham konglomerasi masih menjadi penopang Pak yang cukup menarik. Ini saham-saham Grup Thohir ini. Yang cukup menarik juga ini Pak, mereka baru saja merilis kinerja, ada MBMA, kemudian juga ada MDKA. Dari sisi kinerja masih kurang positif Pak, pendapatan dan laba masih turun di semester pertama di 2025. Apakah posisi ini sudah price in? Karena di perdagangan hari sebelumnya ketika indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan dalam, MDKA sempat melemah di atas 9%, sementara MBMA juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita boleh ke MBMA terlebih dahulu Pak?
tampaknya auto reject atas hari ini di 580 menguat 25%. Analisis dan rekomendasi untuk MBMA. MBMA ya memang sudah price in ya, jadi kinerjanya yang jelek 72% turun itu tergambar dalam 3 hari ini sudah turun-turun ya, sehingga begitu beritanya keluar biasanya sudah buy on news ya, faktor yang jelek sudah keluar dan kedepannya akan oke ya, karena sama juga dengan MDKA, karena selesai IPO emas ini ya dia akan mendapatkan duit banyak. Nah, duit banyak ini akan membuat laporan keuangannya nanti akan membaik ya, dan tentu saja MBMA juga akan dapat imbasnya sih, itu yang dilihat. Rekomendasinya untuk MBMA dengan penguatan signifikan hari ini? Besok sih masih akan naik ya, target terdekat. Senin maksudnya Pak ya? Senin ya, sorry. Senin masih akan menuju ke 600 target terdekat ya. Itu dulu deh, nanti sambil biasanya habis itu terus konsolidasi dulu. Oke, dengan kenaikan yang cukup signifikan Pak, masih direkomendasikan masuk tidak? Atau yang sudah ambil posisi take profit di 600 seperti resisten yang Anda sampaikan tadi? Sebaiknya take profit dulu, biar konsolidasi itu wajar, sehat. Kalau naik terus tuh, kalau turun takut ya, dan penurunan 3 hari itu selesai dalam sehari, ya itu luar biasa, dan biasanya akan ada koreksi-koreksi itu. Oke, dari MBMA kita bergeser Pak ke MDKA, hari ini melesat di 7% di 2.220, sebelumnya sempat melemah secara intraday di atas 9%. Analisis dan rekomendasi untuk MDKA Pak Robin? Ya, MDKA ini salah satu yang menurut saya cukup aneh ketika harga emas naik-naik, terus dia turun-turun terus. Ternyata memang dari laporan keuangannya kan ya memang kurang bagus ya, turun. Itu sebenarnya cukup aneh, karena harusnya kan dengan emas naik, laporannya bagus seperti BRMS. Ternyata ya itu untuk membiayai si emas ini ya, emas baru mungkin akhir tahun ini baru menghasilkan. Jadi dan dapat uang dari IPO ini tentu saja akan memoles ya. Hari ini kategorinya masih technical rebound. Ya, kalau dia bisa melewati 2330 itu baru dikatakan rebound. Tapi sebagai untuk buy on weakness sudah menarik sekali. Peluru pertama lah, kalau saya masuk biasanya 3 kali ya. Satu sudah boleh. Baik, di level berapa Pak itu? Ya, di level sekarang ini boleh Pak. Besok kalau Senin itu buka sudah boleh masuk peluru pertama. Nanti nambah lagi kalau lepas dari 2330 dan nanti mungkin setelah lewati 2,5 boleh nambah. Baik, dari MDKA kita beralih ke emiten pendatang baru Pak, masih dari grup yang sama, ada emas hari ini menguat di 1,82% di 3360. Tadi sempat ke 3480, profit taking bergerak di zona merah kemudian bangkit kembali ke zona hijau. Seperti apa Anda melihat antusias dari investor terhadap saham emas ini? Auto reject atas Pak di hari pertama tercatat banyak yang memproyeksikan arah akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan, tapi ternyata tidak sesuai. Pak Robin kemarin sempat tertekan dan hari ini mencoba rebound kembali. Apakah memang para investor juga mencermati dari sisi kinerja yang masih mencatatkan rugi, kemudian dana IPO bukan untuk ekspansi, tapi lebih ke arah pembayaran utang dan potensi pembagian dividen dalam waktu dekat juga masih belum bisa dipastikan Pak untuk emas? Ya, emas ini kita udah tahu ya di prospektusnya bahwa dia IPO-nya untuk membayar utang. Yang kedua memang belum menghasilkan ya, masih minus. Dia pendapatnya dari menyewakan alat beratnya aja malah. Jadi baru akhir tahun. Tapi yang kenapa orang antusias pertama kali adalah karena ini tuh one of the biggest gold mine di Asia Pasifik ya. Jadi itu yang membuat nanti akan bagus sih. Ya sehingga mereka akan percaya dan terjadi oversubscribe, nggak terlalu gede 4 kali ternyata ya. Dan teman-teman yang para retail yang di bawah 100 juta itu cuma dapat 2 lot gitu ya, saya sedikit sekali, dan kebanyakan berarti kan pemain-pemain cukup besar lah, mesti retail yang punya uang, sehingga mungkin dari situ kalau best skenario saya sih memang
akan naik nanti, sampai sekarang ini akan cenderung Oke. yang kecil-kecil akan buang barang dulu. Baik, lebih ke arah jangka menengah dan panjang ya Pak? Betul, betul. Baik, analisis untuk emas hari ini menguat di 1,82% di 3.360. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham grup Thohir yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika laju perbankan big cap masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar. Pak Robin, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.